sahabat Bawaslu semua, salam sehat selalu. Berjumpa lagi dengan kami dalam agenda Bawaslu Solo News. Pada podcast sengketa kali ini, kita akan membahas terkait tema mengenai dukungan sekretariat Bawaslu dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sudah hadir di tengah kita dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Rafiuddin Himan, beliau sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta. Selamat pagi Pak Rafi. Selamat pagi Mas Hendra. Sehat selalu Pak Rafi. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Iya, tetap semangat. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Mbak Isti Ningtyah Pertiwi. Beliau sebagai staf Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta Divisi Penyelesaian Sengketa. Selamat pagi Mbak Isti. Selamat pagi Mas Hendra. Sehat selalu Mbak Isti. Alhamdulillah sehat. Ya. Saya ke Pak Rafi dulu ini, sahabat Bawaslu. Siap. Dalam edisi dulu, edisi yang kemarin gitu, podcast sengketa kita kan membahas terkait bagaimana mekanisme mediasi dan adjudikasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, dalam proses mediasi dan adjudikasi itu kan tentunya sangat memerlukan dukungan sekretariat dalam hal melaksanakan kegiatan itu. Nah, ini kebetulan inline dengan tema kita hari ini, Pak Rafi. Siap. Mengenai dukungan kesekretariatan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, itu barangkali Pak Rafi bisa dijelaskan mengenai sebenarnya bagaimana sih Pak tugas fungsi kesekretariatan Bawaslu Kota Surakarta ini secara umum, lalu nanti kita mungkin bisa Pak Rafi stressing ke secara khusus dalam hal tugas penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Terima kasih Mas Hendra, dan selamat pagi juga buat sahabat Bawaslu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafi. Dalam hal ini saya sendiri bertugas sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta. Jadi dapat kami sampaikan bahwasanya berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Pasal 29, Sekretariat Bawaslu di Kabupaten maupun Kota memiliki tugas memberikan dukungan, baik dukungan administrasi maupun teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota, serta memiliki koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga instansi terkait. Di pasal 147 di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwasanya untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten maupun Kota, dibentuklah Sekretariat Bawaslu Kabupaten maupun Kota. Dalam hal ini Kota Surakarta ada juga sekretariatnya, seperti itu. Di lain aturan ada juga di Undang-Undang Pemilu kembali di pasal 151 bahwasanya yang pertama, Sekretariat Bawaslu Kota atau Kabupaten dipimpin oleh saya sendiri, seorang kepala sekretariat Bawaslu Kota Surakarta. Kemudian saya, kepala sekretariat Kota Surakarta, sebagaimana tadi saya sampaikan, merupakan aparatur sipil negara atau kalau dulu dibilang PNS. Sekarang istilahnya diganti menjadi ASN yang ditunjuk karena memenuhi persyaratan yang berlaku. Kemudian seorang kepala sekretariat itu diberhentikan dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Dan seorang kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Surakarta. Jadi antara seorang kepala sekretariat tidak bisa terlepas dari yang namanya Ketua Bawaslu, seperti itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan gitu Pak ya, itu berarti peran kesekretariatan itu menjadi supporting system terhadap anggota Bawaslu gitu Pak ya? Betul.
Jadi kita mendukung penuh kegiatan yang ada di Bawaslu Kota Surakarta. Kalau komposisinya sendiri seperti apa Pak? Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta. Kalau dari struktural organisasi kita di Bawaslu Kota Surakarta, Bawaslu Kota Surakarta itu anggotanya terdiri dari seorang ketua Bawaslu dibantu oleh 4 anggota komisioner. Kemudian ada saya sendiri selaku ketua sekretariat atau kepala sekretariat, saya dibantu lagi oleh seorang bendahara pengeluaran pembantu atau BPP. Di samping itu ada juga staf teknis kami, ada 7 orang staf teknis kami, yang sebenarnya kita masih kurang Mas Indra. Kita masih kurang staf teknis, yang dulunya itu ada sekitar 10, sekarang hanya tinggal 7, karena yang 2 orang alhamdulillah diterima sebagai ASN Bawaslu di provinsi yang lain dan 1 orang mengundurkan diri. Jadi teman-teman di staf teknis bisa saling membantu antara satu Kordiv dengan Kordiv yang lain karena keterbatasan SDM tadi. Ya. Dan yang terakhir di Bawaslu Kota Surakarta itu juga dibantu oleh teman-teman kami, ada staf pendukung. Staf pendukung kami ada 3 orang, seperti itu. Ya, itu terkait peran secara umum, lalu khusus dalam hal sengketa, peran dukungan kesekretariatan ya Pak, Betul. terhadap anggota Bawaslu Kota Surakarta. Nah, saya beralih ke Mbak Isti terkait staf yang ya, staf teknis begitu dalam divisi sengketa. Nah, ini berkaitan tema kita Mbak Isti, itu sebenarnya siapa saja yang bertugas menerima permohonan sengketa itu? Dan mulai dari awal gitu Pak. Oh, sebenarnya kalau gini Mas, kalau misalnya kita ada permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Surakarta, itu kadang masyarakat itu ada yang berpikiran nanti kita langsung ketemu komisioner atau langsung ketemu koordinator divisi penyelesaian sengketa. Padahal sebenarnya nih sahabat Bawaslu, kalau kita pertama kali melakukan permohonan gitu ya ke kantor Bawaslu Kota Surakarta, itu sebenarnya ada petugas penerima permohonan nanti di sana. Jadi ada kayak desk di sana, ada petugas penerima permohonan. Dan siapa nih petugas penerima permohonan itu? Front office gitu ya? Iya, semacam kayak front office, tapi ini untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa gitu Bapak. Nah, petugas penerima permohonan ini tentu saja seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Korsek juga, itu adalah staf teknis gitu Mas. Staf teknis yang telah ditunjuk untuk menjadi petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa proses baik di pemilu maupun di pemilihan kayak gitu. Nah, tugasnya apa aja nih si petugas penerima permohonan ini? Petugas penerima permohonan ini nanti bertugas untuk pertama itu tentu saja menerima permohonan dari dari pemohon penyelesaian sengketa itu. Dan yang pertama kali harus dilakukan yaitu dia harus mencatat nih ada permohonan sengketa, dicatat di buku penerimaan permohonan. Itu yang pertama. Itu sesuai pasal di Perbawaslu 17/2018 yaitu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu gitu Mas. Nah, terus nanti setelah dia mencatatkan di buku penerimaan itu, dia itu harus memeriksa berkas permohonan dari si pemohon. Jadi kayak istilahnya kita kayak apakah ini berkasnya telah memenuhi syarat formal seperti itu Mas. Kan ada tuh kayak misalnya kalau kita di pelanggaran kan ada keterpenuhan syarat formal atau material. Nah, kalau di penyelesaian sengketa ini kita formal dulu nih. Apakah formal ini telah memenuhi dia untuk mengajukan sebuah permohonan sengketa kayak gitu. Untuk yang ketiga, dia itu nanti bertugas untuk memberitahukan kepada pemohon apakah berkas yang dimohonkan ini telah lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi kalaupun misalnya belum lengkap, itu harus dikasih tahu juga nih hari itu juga bahwa harus diberitahukan bahwa ini lengkap atau belum lengkap, dan hari yang sama juga. Kayak kalau belum lengkap ya ini belum lengkap, kamu nanti bisa melengkapi sesuai dengan tenggang waktu yang disediakan di peraturan perundang-undangan gitu. Dan yang terakhir nanti yaitu ini Mas,
menjelaskan tenggang waktunya itu sampai kapan sih dia bisa melengkapi berkas yang misalnya belum lengkap tadi kayak gitu. Berarti harus dikasih tahu ya terhadap Harus. Kita harus aktif memberitahu Iya. terkait daluarsa gitu Mbak ya. Iya benar, daluarsanya terus Jangan kapan. sampai terlewat dari Nah, jangan sampai ketentuan terlewat. perundangan gitu. Iya benar. Ya. Gitu. Lalu masih Mbak istilah gini, Oh boleh. apa perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh petugas penerima itu Mbak? Petugas penerima ini tentu saja dia harus menerima harus menyediakan formulir model kayak misalnya kita melakukan permohonan lalu kita menerima permohonan tersebut. Nah, Bawaslu itu punya formulir model yang dinamakan PSPP, Mas, formulir penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, itu ada di Perbawaslu juga nanti di lampirannya kayak gitu. Nah, yang pertama kali yang disiapkan yaitu adalah formulir penerimaan permohonan. Formulir permohonan. Nah, formulir permohonan itu di dalamnya ada hal-hal yang harus mencakupi beberapa hal gitu. Beberapa hal itu yaitu misalnya identitas termohon, kemudian uraian mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses itu sendiri, kemudian kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum termohon. Itu kayak misalnya kalau di hukum tuh kayak lokus kayak gitu atau ya tapi kayak sebentar fokus Mbak gitu. Isti, saya potong mohon maaf. Oh boleh. Itu yang mengisi formulir itu pemohon atau sekretariat? Oh itu sebenarnya pemohon, tapi kalau dia misalnya belum punya nih, kita harus mempersiapkan di desk kita bahwa kita ada formulir permohonan yang harus bapak atau ibu gitu ya yang pemohonnya ini harus bapak ibu isi untuk memenuhi syarat formil tadi kayak gitu. Dan apa aja yang harus disiapkan oleh bapak ibu ya ada yang di apa saja yang dipersyaratkan di formulir permohonan itu tadi. Kayak beberapa hal yang udah saya sampaikan tadi sebelum dipotong sama Mas Edra. Dan ada lanjutan-lanjutan ya misalnya tentang objek sengketanya apa. Kemudian misalnya SK atau BA dari KPU. Misalnya ini kita berbicara tentang sengketa antara penyelenggara dengan peserta misalnya ya. Jadi kan objek sengketanya kan itu kan ya Mas ya. Terus nanti hal yang ingin diputus nih sama Bawaslu sendiri itu apa? Nah, itu harus tertuang di formulir permohonan itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga mempersiapkan formulir tanda terima berkas. Nah, tanda terima berkas ini kayak jadi alat bukti kita gitu Mas, bahwa telah ada yang memohon dan dia membawa berkas apa aja, kita checklist dan kita berikan tanda terima tersebut. Nanti di tanda terima itu ada keterangan apakah ini udah lengkap atau belum lengkap kayak gitu itu. Jadi kalau suatu saat itu dijadikan kayak semacam bukti formal dalam persidangan dan misalnya pemohon ini ngaku-ngaku nih awalnya saya kan udah menyerahkan dengan lengkap gini, tapi ternyata kan belum, kita udah punya alat bukti dong formulir penerimaan berkas ini kayak gitu. Makanya buat tanda terima itu. Iya, makanya buat tanda terima ini buat alat bukti ke depannya kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu kita punya checklist kelengkapan berkas. Jadi kayak checklist kelengkapan berkas yang tadi ada bakal dimasukkan di formulir yang tanda terima berkas itu tadi. Isinya apa aja? Isinya ada kayak misalnya ya KTP, terus ada objek sengketa tadi, BA atau SK, terus KTP-nya itu pemohon dan alat-alat bukti apa yang pemohon ini bawa kayak gitu itu ada di checklist kelengkapan berkas itu. Jadi ada 3 itu tadi. Ada 3 ya. Iya. Masih seputar hal teknis terkait permohonan sengketa ya. Nah, itu kan tadi ada operator sengketa ya, operator apa namanya tadi? Tadi petugas penerima permohonan, tapi ada juga di samping petugas penerima permohonan itu nanti Mas, itu ada operator SIPS. Nah, apa itu Mbak SIPS? Nah, operator SIPS itu apa? SIPS itu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Sebenarnya itu adalah sistem yang dibangun oleh Bawaslu untuk permohonan sengketa secara online seperti itu. Nah, nanti di setiap kabupaten kota itu selain ada petugas penerima permohonan, itu nanti juga ada si operator SIPS ini.
tugasnya apa? Tugasnya operator SIPS ini adalah untuk mengupload nih Mas berkas-berkas tadi yang disampaikan oleh pemohon ke laman SIPS ini. Jadi kayak nanti di online kan istilahnya kayak gitu. Kayak misalnya kita punya lihat aja kayak sistem di Mahkamah Konstitusi misalnya, itu kan juga ada sistem pelaporan online kayak gitu. Nah, Bawaslu juga punya sistem online untuk permohonan sengketa ini yang disebut sistem informasi penyelesaian sengketa, yang isinya nanti ya setiap tahapan proses penyelesaian sengketa itu pasti masuk di sistem SIPS ini, masuk di sistem ini, dan harus ada yang mengoperatori SIPS tersebut di setiap sekretariat Bawaslu kabupaten atau kota gitu. Jadi setiap permohonan yang masuk ke Bawaslu Kota Surakarta, permohonan penyelesaian sengketa itu otomatis masuk ke SIPS online itu Mbak ya? Iya, bisa dikatakan kayak berbarengan gitu. Jadi kalau ada permohonan secara offline, pasti nanti ada operator yang menguploadnya untuk jadi permohonan secara online kayak gitu. Iya. Nah, kemudian saya ke Pak Raffi nih Pak. Oke Mas Hendra. Terkait penyelesaian sengketa ini kan melalui adjudikasi dan mediasi. Jadi mediasi dulu, kalau tidak tercapai kesepakatan prosesnya, baru dilanjutkan ke proses adjudikasi Pak. Nah, di saat adjudikasi itu bagaimana Pak peran kesekretariatan mendukung anggota Bawaslu ini untuk melaksanakan, katakanlah kita adjudikasi nih Pak, kan ada sidang tuh, ada sidang, lalu mesti kan harus ada peran sekretariat di dalamnya untuk membantu proses persidangan itu. Nah, siapa dan apa Pak tugas dari kesekretariat ini nanti? Jadi dapat kami sampaikan berdasarkan dari peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019 di pasal 26 ayat 1, bahwasanya sekretaris adjudikasi merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta yang berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan secara administrasi, operasional, kemudian dokumentasi, dan penunjang terhadap pelaksanaannya sebuah persidangan. Jadi dapat kami uraikan lebih lanjut bahwasanya Sekretaris adjudikasi memiliki tugas menyiapkan ruangan, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian administrasinya, dan juga berkoordinasi dengan semua staf pendukung. Kemudian membacakan tata tertib sidang, kemudian membuat berita acara adjudikasi, yakni berita acara keterangan saksi di bawah sumpah dan dituangkan di dalam formulir PSPP 19. Kemudian apa saja sih yang harus disiapkan perlengkapannya dalam atau tugas dari sekretariat adjudikasi? Yang jelas formulir PSPP 19 itu adalah berita acara keterangan saksi. Kemudian formulir PSPP 20 sama-sama berita acaranya, yaitu berita acara keterangan ahli jika ada. Kemudian ada juga formulir PSPP 12, yaitu BA mediasi mencapai kesepakatan. Kemudian ada satu lagi formulir, yaitu formulir PSPP 14, yaitu berita acara mediasi jika tidak mencapai mufakat. Dan yang terakhir, pelengkapan yang harus disiapkan adalah membuat schedule atau jadwal penyelesaian permohonan sengketa pemilu. Seperti itu Mas Hendra. Ya, jadi sekretaris adjudikasi itu harus PNS ya Pak? Betul, jadi sesuai Bawaslu harus ASN atau PNS gitu ya. Berarti peran sekretaris itu ada di koordinator sekretariat gitu Pak? Bisa jadi, karena memang statusnya itu kan yang PNS di tempat kami itu koordinator sekretariat dan juga ada DPP. Tapi kalau melihat dari aturan ini menjadi tugas orang kepala sekretariat. Ya. Oke, saya kembali ke Mbak Isti nih. Siap. Mbak Isti. Oke, gimana? Kan tadi ada apa? Sekretaris adjudikasi. Terus kemudian kan ada notulen.
Ya. dan lain sebagainya tadi yang disampaikan. Nah, itu dalam pelaksanaannya apa perbedaan tugas perisalah dan notulen itu, Pak, dalam proses adjudikasi? Komplit banget ya Mas, sudah ada sekretaris, masih ada notulen, masih ada perisalah. Jadi bedanya apa sebenarnya? Kan kalau kita sekolah tuh sekretaris kelihatannya yang nyatet-nyatet gitu ya Pak ya, yang nulis-nulis gitu. Ini masih ada perisalah, masih ada notulen. Dan ternyata beda kayak gitu. Dan apa sih tugasnya perisalah atau tugasnya notulen dan bedanya di mana? Kalau perisalah sendiri itu sebenarnya sudah diatur juga di Perbawaslu tadi 5/2019 yang telah disampaikan bahwa sebenarnya kalau perisalah ini bertugas untuk mendokumentasikan seluruh hal yang berjalan di sidang tersebut gitu, kayak sidang adjudikasi itu. Jadi apapun yang terjadi di sidang itu didokumentasikan oleh perisalah kayak gitu. Terus yaitu hal-hal apapun lah ya, kejadian apapun yang terjadi di sidang itu didokumentasikan oleh si perisalah ini. Dan butuh apa sih dia untuk mendokumentasikan itu? Ya butuh alat dokumentasi, ya apa aja ya, bisa dari misalnya perekam video, atau misalnya recorder atau laptop, misalnya dia ngetik semua peristiwa yang ada yang terjadi di sidang adjudikasi tersebut. Itu perisalah. Itu perisalah semua kayak gitu. Kalau notulen sendiri sebenarnya sama sih mendokumentasikan, tapi lebih ke kayak pokok-pokok gitu loh Mas. Kayak hal-hal yang menjadi pokok yang penting, apa nih peristiwa penting apa yang ada di sidang adjudikasi ini yang harus dia dokumentasikan kayak gitu. Kalau notulen lebih ke garis-garis besar kayak gitu itu. Bedanya dari perisalah itu. Dan notulen ini butuh apa? Ya hampir sama juga. Kelengkapan apa yang dibutuhkan oleh si notulen dan perisalah ini ya hampir sama kayak gitu, kayak alat untuk mendokumentasikan sidang adjudikasi itu tersebut kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Isti. Saya kembali Pak Kasek lagi Pak. Oke Mas Hendra. Tadi kan sudah ada disebutkan Pak pendukung sebuah proses adjudikasi atau persidangan. Dalam persidangan adjudikasi itu kan ada notulensi, ada perisalah, ada sekretaris adjudikasi. Nah, adakah Pak tugas lain selain yang disebut tadi? Di dalam rangka mendukung sebuah peristiwa atau kegiatan adjudikasi terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu, di dalam sebuah ruang sidang itu kan juga butuh rasa nyaman, rasa aman. Jadi ada satu staf kembali untuk bertugas sebagai petugas keamanan. Nah, tugasnya apa saja? Dapat kami sampaikan bahwasanya petugas keamanan itu satu, menjaga majelis saat akan menuju ruang sidang, saat adjudikasi, dan juga pada saat meninggalkan ruang sidang. Kemudian biar suasana sidang itu menjadi tertib. Nah, itulah tugas seorang petugas keamanan. Jadi menertibkan pengunjung di dalam sebuah sidang, baik yang di dalam ruang sidang maupun di luar ruang adjudikasi tadi. Kemudian berikutnya menjalankan perintah majelis adjudikasi yang mengeluarkan pengunjung dari ruang adjudikasi yang dianggap mengganggu jalannya adjudikasi tadi. Jadi seandainya ada seorang pengunjung yang dirasa kepimpinan majelis mengganggu, itulah tugas-tugas keamanan. Kemudian berikutnya memastikan pengunjung dan peserta untuk tidak membawa senjata tajam maupun senjata api. Dan yang berikutnya memastikan tata tertib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Mas. Ya, mungkin Mbak Isti bisa menambahi terkait apa yang disampaikan Pak Kasek tadi terkait siapa saja selain majelis, selain notulensi, kan ada, kalau nggak salah ada staf administrasi dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin Mbak Isti bisa menambah itu. Iya benar banget Mas Hendra. Sebenarnya masih ada kayak staf administrasi, terus ada staf dokumentasi, juga masih ada asisten majelis sebenarnya gitu. Kalau
apa tugasnya mereka. Kalau staf administrasi sendiri itu menyediakan daftar hadir persidangan dan memastikan bahwa pihak-pihak yang bersengketa ini itu mengisi daftar hadir tersebut kayak gitu. Kalau dokumentasi, staf dokumentasi dari judulnya aja kita udah tahu dia masih melakukan dokumentasi terhadap jalannya persidangan itu lewat perekaman, biasanya lewat video kayak gitu itu. Terus yang terakhir itu ada asisten majelis. Nah, asisten majelis ini kalau di persidangan umum tuh sebenarnya kayak kurang lebih itu kayak panitera gitu loh Mas. Jadi dia itu mempersiapkan atau membantu asisten majelis. Nah, asisten majelis itu dia membantu majelis itu untuk memimpin sidang adjudikasi itu. Kayak dia mempersiapkan peraturan perundang-undangan, dia mempersiapkan misalnya materi yang disengketakan di sidang adjudikasi itu kayak gitulah, dan dia itu membuat rangkuman yang bisa menjadi pertimbangan untuk pembuatan putusan nanti di adjudikasi tersebut kayak gitu. Kurang lebihnya kalau asisten majelis tugasnya itu dan lengkap itu penunjang dari sekretariat ini ya Pak ya. Jadi asisten majelis ini bisa membantu majelis dalam memeriksa suatu berkas tertentu begitu Pak? Iya benar, malah justru dia membantu memeriksa berkas yang menjadi permohonan sengketa itu kayak gitu, membantu majelis adjudikasinya itu. Ada lagi yang lain Mbak selain itu? Kelihatannya itu tadi udah full gitu Mas ya, udah sampai mentok gitu. Nggak ada tugas yang lain. Mungkin ada kali ya Mas, mungkin petugas yang membuatkan kopi gitu untuk majelis. Yang jelas di dalam sebuah adjudikasi itu ada yang di dalam ruangan, ada juga yang di luar ruangan. Nah, itu menjadi tugas dari petugas keamanan tadi, jangan sampai timbul masalah baik di dalam maupun di luar ruang adjudikasi. Iya, betul. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, kita sudah membahas terkait bagaimana dukungan kesekretariatan Bawaslu Kota Surakarta dalam melaksanakan proses permohonan sengketa proses pemilu. Baik, terima kasih Mbak Isti dan Pak Kasek yang telah membagi ilmunya dalam podcast sengketa hari ini. Selanjutnya saya Hendra Setiadi bersama tim Bawaslu Kota Surakarta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, tingkatkan imunitas. Salam sehat selalu. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.